Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini menjawab pertanyaan dari salah satu teman Kicomania yang ini dulu sering WA saya juga sih. Dan beberapa kali pesan murai batu juga. Jadi ini ceritanya keluarnya seperti ini. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Pak, saya mau numpang tanya, minta solusinya. Saya beli murai batu trotolan fighter banget, tapi udah lepas trotol kok diem nggak mau bunyi, bahkan fighternya hilang sama sekali. Minta solusinya. Jadi gambar pertama yang dikirim seperti ini, cuma belum jelas ya. Jadi semua orang itu pasti berangan-angan beli murai batu yang vektor semakin gacor digantang bisa prestasi ya. Tetapi di sini permasalahannya dulu vektor, kenapa sih sekarang nggak vektor kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja gabung, di sana bisa sharing-sharing ya. Oke, di sini iki manuke Pak. Nah, dikirim ya sebuah foto tadi. Jadi di sini saya minta coba kirim videonya. Nah, kenapa saya minta kirim videonya? Yang pertama kita mengacu pada pertanyaannya. Jadi banyak sekali pertanyaan dulu vektor, sekarang nggak vektor, dulu gacor, sekarang nggak gacor. Nah, banyak sekali penyebabnya ya. Nanti akan saya bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, kenapa saya minta video? Jadi trotolan dulu vektor ngeplong-ngeplong udah kayak gacor kayak gitu, setelah lepas trotol kok nggak gacor kayak gitu. Saya minta video, saya cari penyebabnya. Jadi sebetulnya dibedakan ada dua, burung kejinakan atau burung kegesitan kayak gitu ya. Kalau sebelumnya trotol bisa juga karena salah perawatan burung tersebut bisa kejinakan, ngelowo. Kalau kejinakan parah biasanya burungnya ya malas bunyi, cuma ngeriwi aja seperti itu. Tetapi kalau misalkan burungnya gesit lagi, dia takut sama orang, ya dia ketakutan. Nah, dari dua sebab ini teman-teman mungkin ada yang sudah menyimpulkan bagaimana. Oke, langsung saja kita lihat seperti ini burungnya. Oke, dia cuma loncat-loncat ya. Nah, loncat ke bawah, loncat ke atas. Jadi seperti saya bilang tadi, ada dua, kejinakan, kegesitan. Yang satu saya tambah lagi sakit. Nah, saya bahas dulu yang sakit ini teman-teman ya. Yang sakit ini biasanya burung tersebut kok sakit tetap hidup ya. Biasanya pernah mengalami saraf atau gejala stroke atau ya pokoknya sakit saraf. Biasanya burung tersebut ngeder. Jadi ketika loncat ngeder, kepalanya dengek-dengek, ketika loncat kadang-kadang kayak mau jatuh tapi dia masih mau bunyi. Dan ini sering kasus ini sering juga menjangkit burung-burung yang gacor. Jadi masih gacor, orangnya nggak tahu pengen gacor, tetapi burungnya ngeder itu tadi. Nah, itu penanganannya ya penanganan telo itu sehari harus sembuh. Kalau nggak sembuh, kalau sudah seperti itu ya bisa diobati, tapi pulihnya lambat sekali, sulit untuk 100%. Oke, yang pertama itu kalau sakitnya biasanya terjangkit itu. Kita bahas langsung aja. Yang kedua karena kejinakan. Nah, burung yang kejinakan ngerowonya parah biasanya ditandai dengan bulunya sering ngembang, dia yiki kayak gitu. Itu performanya walaupun burung bagus kalau udah kayak gitu itu sulit. Nah, kalau misalkan trotol, kemarin ada yang tanya, Om Sis, kalau ini kan gesit ya, saya bahas belakangan aja. Kita bahas yang ngelowo atau kejinakan kayak gitu. Nah, kalau ngelowo kejinakan itu tadi teman-teman, burungnya biasanya kebiasaannya ngeriwi kayak gitu. Nah, biasanya ini yang ditanyakan trotolnya. Kalau trotol kejinakan ya nggak apa-apa, kita rawat sampai lepas trotol. Kalau udah lepas trotol kayak gini, lakukan pengumbaran, jangan sering diadu dulu, pokoknya sering diumbar lah kayak gitu. Apalagi tuh teman-teman yang punya kandang ternak ya ditaruh kandang ternak sama betina nanti jadinya jos. Setelah dirasa cukup udah semi jinak baru diambil kayak gitu. Jadi
yang sebelumnya ngeriwik kejinakan, dia nantinya akan berubah menjadi ngeplong, atau ya pokoknya jadi vektornya keluar lah kayak gitu kalau kejinakan. Kalau kejinakan PR-nya kita gesitkan kayak gitu. Kalau trotol ya tunggu lepas trotol kayak gini baru diproses seperti saya bilang tadi. Nah, kembali lagi jawaban terakhir pada pertanyaan ini teman-teman. Nah, dulu gacor vektor, sekarang kok jadi nggak mau vektor, nggak mau gacor, bahkan nggak bunyi sama sekali. Nah, setelah saya lihat ini burungnya ini nggak kriteria 2 tadi. Ini seperti teman-teman lihat, burungnya ini posisinya sehat, dia semi gesit. Nah, cara nanganinya bagaimana? Burung yang semi gesit biasanya dia memiliki kekurangan gampang stres atau gampang takut. Otomatis ketika dia mau gacor, birahinya mau keluar, birahinya hilang lagi. Nah, penanganannya bagaimana kalau udah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini perawatannya biasanya saya lihat dulu. Saya deketi, dia kelabakan apa enggak. Kalau dideketi enggak terlalu kelabakan seperti ini cepat sekali. Nah, cara nangani bagaimana? Setiap hari EF-nya agak banyakin, dikerobong tipis, tempatnya taruh tempat yang nyaman. Nah, kenapa tempat yang nyaman? Gini, cari tempat yang nyaman itu supaya burungnya enggak gampang stres. Suatu misal tuh, burungnya yang seperti ini taruh dalam dapur. Ketika ada orang ketuk kelapa atau masak, tutup pancinya jatuh, burung tersebut akan kaget. Dia lama sekali gacornya kayak gitu karena ya stres tadi. Kalau tahu tempat tenang, agak sunyi, dikasih masteran pelan-pelan, ada sirkulasi udara, terus air minumnya biasanya ya dikasih vitamin B lah. Seperti itu. Terus selanjutnya setiap pagi diimbun-imbun sebentar-bentar, setelah timbun ya dimasukin lagi, kerobong banyakin ya. Setelah sekitar burung kayak gini yang memberahikan ya sekitar 1 mingguan lah, nanti teman-teman dicas sama betina atau burung trotol lainnya. Nah, biasanya kalau dicas dengan burung sebawahnya atau trotol atau betina, burung tersebut biranya kalau keluar itu langsung gacor teman-teman, langsung bunyi. Jadi di sini tadi teman-teman, yang intinya burung ini ketika mengalami mabung ya dulu vektor, karena mabung mungkin cuma dikasih makan dia gampang stres kayak gini, ya penanganannya seperti itu tadi teman-teman, dibirahikan kayak gitu. Seperti teman-teman lihat ini tanpa birahi sekali. Mungkin teman-teman yang sering gantang udah tahu ya, burung ini tanpa birahi, dia cuma loncat-loncat gini aja kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips supaya burung kita gacor ya. Teman-teman yang punya pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar. Untuk lain-lainnya membuat burung gacor akan saya buat nanti videonya. Oke, salam satu hobi.